Oke ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sama perkuliahan perdana ini ya. Ya, perkuliahan perdana terkait dengan manajemen keuangan gitu ya. Nah, jadi um, dalam 5 pertemuan ini nantinya kita akan melihat ya, kita melihat bagaimana sudut pandang manajemen keuangan itu secara menyeluruh gitu ya, dan juga beberapa aspek-aspek ya yang merupakan lingkup dari kegiatan manajemen keuangan di sini gitu ya. Nah, jadi berbicara manajemen keuangan, apa sih tujuan utamanya di sini gitu ya? Ya Bapak Ibu ya, tujuan utamanya adalah ya bagaimana menciptakan nilai gitu ya, nilai tambah gitu ya, atau juga nilai terutama kepemilikan gitu ya atas saham gitu ya, atau juga kepemilikan yang dimiliki oleh terutama sudut pandangnya adalah sudut pandang pemegang saham gitu ya, atau sudut pandang yang namanya stockholder gitu ya. Kenapa dikatakan dengan sudut pandang stockholder gitu ya? Nah, karena dalam hal ini merupakan implementasi gitu ya dari hubungan keagenan gitu ya. Jadi hubungan keagenan di sini yaitu agency teori ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di mana hubungan keagenan di sini bagaimana menghubungkan antara manajer gitu ya dengan pemegang saham gitu ya, atau juga hubungan antara kreditur dengan pemegang saham. Nah, jadi inilah yang namanya lingkup manajemen keuangan ya. Jadi hubungannya adalah hubungan keagenan gitu ya. Nah, jadi implementasi dari agensi teori ya. Nah, itu secara umum ya gambarannya. Nah, jadi yang dikatakan dengan hubungan keagenan di sini gitu ya, itu timbul karena apa? Ya, karena adanya hubungan itu tadi gitu ya antara pemilik ya, prinsipal dengan penerima mandat atau disebut dengan agent gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan prinsipal di sini itu adalah berupa orang ya, atau juga bisa berupa organisasi gitu ya. Jadi dalam hal ini itulah yang namanya prinsipal ya. Sedangkan agent gitu ya itu adalah pihak ya yang mendapatkan apa ya delegasi kewenangan terutama untuk mengambil keputusan terkait dengan keagenannya ya sebagai bagian dari uh, pemangku amanah yang telah diberikan para pemangku kepentingan. Nah, ini kira-kira lingkup dari manajemen keuangan. Jadi seputar hubungan keagenan lah ya berbicara mengenai manajemen keuangan ini. Nah, begitu juga kalau tadi katanya manajemen keuangan itu lingkupnya adalah lingkup antara prinsipal dengan agent gitu ya, maka di sini kita berbicara nantinya karyawan gitu ya. Bagaimana seorang karyawan gitu ya di sini menerima amanah ya, menerima amanah, amanahnya berupa ya, berupa uang gitu ya, uang yang sudah diinvestasikan gitu ya ke dalam suatu bisnis dan nantinya gitu ya, bagaimana pengelolaannya. Nah, dan dalam pengelolaannya di sini gitu ya, apakah lancar-lancar saja gitu ya. Nah, tentu saja uh, selama berjalannya gitu ya, itu akan menimbulkan permasalahan gitu ya. Jadi berkaitan dengan keagenan di sini gitu ya, uh, tentu saja menimbulkan suatu sudut pandang kepentingan yang berbeda ya. Sudut pandang kepentingan yang berbeda gitu ya. Terutama di sini adalah bagaimana menjaga ya agar uang yang diinvestasikan oleh pemilik tersebut jangan berkurang. Ya kalau bisa 100% meningkat gitu ya. Kalau diinvestasikan 100 katanya gitu ya, maka tahun depan bisa 110 minimal gitu ya. Atau 120. Jangan sampai 70 gitu ya, atau juga jangan sampai 80 gitu ya. Jadi dengan demikian bagaimana menjaga amanah ya terkait dengan 100% yang ada yang sudah diinvestasikan tersebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan prinsip keagenan. Nah, hal itu apakah bisa berjalan optimal? Nah, tentu saja dalam hal ini untuk menjalankan hal ini ya tentu saja menimbulkan problem-problem ya tentu saja ya. Nah, ini lingkupnya ya. Dan uh, berkaitan dengan masalah keagenan di sini gitu ya. Itu hubungannya adalah hubungan dengan karyawan gitu ya.
Ya kenapa hubungannya dengan karyawan? Ya karena yang namanya pemilik gitu ya. Ini apa gitu ya? Ini akan menginvestasikan dananya ya. Selanjutnya karyawan bekerja ya. Ya bagaimana yang dana yang sudah diinvestasikan tersebut diputar ya. Baik itu menghasilkan barang atau juga jasa ya. Dan di masa yang akan datang bisa dikembalikan. Nah, ini lingkupnya. Maka dalam hal ini terkait dengan hal itu gitu ya, maka modal gitu ya, maka modal yang sudah diinvestasikan tadi gitu ya, maka dibelilah ya beberapa unsur pendukungnya ya diantaranya adalah persediaan gitu ya, kemudian juga komputer gitu ya, atau juga software gitu ya. Nah ini semuanya adalah bahan-bahan gitu ya, atau juga boleh dikatakan sebagai suatu perolehan ya, suatu perolehan barang modal gitu ya, untuk menjalankan uh, prinsip-prinsip keagenan tadi gitu ya. Nah, itulah ya sekitar hal itu gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini permasalahan keagenan di sini yang potensial terjadi gitu ya. Ya bagaimana hubungan antara manajer itu dengan stakeholder, dengan stockholder ya, pemegang saham. Kira-kira apa sih konflik yang terjadi gitu ya? Nah, kalau dia konflik yang terjadi, misalnya kalau dia pemegang saham menginginkan, gitu ya, bagaimana sahamnya 100 tadi, gitu kan? Maka tahun depan bisa 120 atau juga 150. Lantas bagi manajer bagaimana? Maka bagi manajer ya terkait dengan hal itu dia akan berupaya, gitu kan, mengelola sebaik mungkin ya modal yang diterimanya, gitu ya, dan bisa mampu memberikan laba yang optimal ya, jangan sampai rugi gitu ya. Karena begitu rugi gitu ya, maka implikasinya kepada stockholder ya, karena modal yang investasikannya 100 gitu ya. Jika itu rugi gitu ya, misalnya ruginya 20 gitu ya, maka modalnya akan berkurang 20 dari 100 jadi 80 ya karena rugi 20 gitu ya. Nah, hal itulah yang dikatakan dengan konflik. Nah, sehingga mau tidak mau manajer punya beban gitu ya, punya target gitu ya. Dan target tersebut gitu ya, ini berlangsung terus gitu ya. Dan terkait dengan target tersebut, maka pihak manajer itu sendiri menimbulkan tekanan gitu ya, baik itu tekanan anggaran gitu ya, atau juga tekanan kinerja ya. Nah, terkadang itu juga akan melahirkan yang namanya konflik gitu ya. Jadi konflik antara stockholder dengan manajer itu terjadi. Begitu juga dengan kreditur. Kira-kira konflik dengan kreditur dengan stockholder itu apa gitu ya. Nah, tidak selamanya bahwasanya stockholder tersebut gitu ya, itu memiliki dana sendiri gitu ya. Terkadang juga stockholder itu memiliki sumber dana ya untuk mengelola ya, untuk diinvestasikannya tersebut berasal dari pihak kreditur, pihak bank ya, pihak pemberi pinjaman gitu ya. Nah, mau tidak mau bagaimana pinjaman tersebut dicicil, dilunasi gitu ya. Nah, dalam proses pelunasan tersebut ya tentu saja tidak selamanya bisa berjalan lancar, apalagi tergantung jangka waktunya ya, dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Nah, apakah itu stabil gitu ya, dengan suku bunga tertentu ya, dengan jumlah pembayaran tertentu itu bisa rutin. Nah, sehingga dalam prosesnya menimbulkanlah yang namanya konflik ya, antara kreditur dengan juga stakeholder. Nah, itu kira-kira lingkup konflik keagenan ya yang ada di dalam manajemen keuangan ini, Pak Ibu. Nah, maka dalam hal ini gitu ya, potensi permasalahan keagenan di sini gitu ya, ini akan menimbulkan yang namanya kenaikan atau juga penurunan terkait dengan operasi gitu ya. Yang diinginkan itu ya udah jelas ya, adalah increase ya, bagaimana secara apa gitu ya, secara profit ya itu terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya, dan juga otoritas pengambilan keputusan antara satu dengan yang lainnya itu terjadi gitu ya. Oke. Nah, kalau itu adalah merupakan yang dikatakan tadi agency konflik ya, bentuk antara stakeholder dengan kreditur gitu ya, maka kreditur atau juga bank ya, maka akan melihat situasi tertentu gitu ya.
dan tindakan ya terkait dengan kebijakan pinjaman yang sudah diberikan ya, apakah layak atau tidak gitu ya. Maka yang dilakukan oleh kreditur itu adalah berupaya memproteksi atas pinjaman yang sudah diberikannya dengan langkah ya. Ya dengan langkah ya dalam membentuk ya bagaimana pinjaman itu supaya aman, ya kemudian juga bagaimana penempatannya dibatasi hanya berdasarkan pada hal-hal yang tertuang pada perjanjian saja ya, tidak untuk yang lain ya. Nah, sehingga dalam hal ini dalam tindakan tindakannya adalah caranya dengan menaikkan suku bunga. Ya, jadi dengan cara menaikkan suku bunga inilah sebagai suatu bentuk protek ya oleh yang namanya kreditur. Nah, selanjutnya bagi pemilik gitu ya, pemilik perusahaan gitu ya, apa sih tindakan atau pengendalian yang dilakukannya terkait dengan masalah keagenan di sini gitu ya. Maka di sini adalah dengan cara kompensasi ya, dengan berupa strukturisasi atau juga kompensasi yang terkait dengan suku bunga yang sudah dikenakan oleh padanya gitu ya. Maka ini suatu langkah yang dilakukan juga ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan melihat ancaman yang ada gitu ya. Dan yang ketiga dengan cara monitoring ya. Sehingga kegiatan monitoring ini menimbulkan yang namanya monitoring cost. Artinya menimbulkan biaya pemantauan ya. Biaya pemantauan misalnya biaya audit gitu ya, atau juga biaya rapat gitu ya, biaya pengawas lapangan gitu ya. Nah, ini semuanya adalah monitoring cost sebagai suatu bentuk yang harus dilakukan oleh yang namanya founder, owner, presiden ya terkait dengan kondisi mengeliminir ya terjadinya permasalahan dari problem keagenan ya. Nah, untuk apa ya? Untuk perusahaan publik bagaimana gitu ya? Nah, tentu saja untuk perusahaan publik ini masalah problem keagenan di sini timbul terutama bagi perusahaan yang baru IPO gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tentu saja bagi perusahaan yang IPO di sini uh, permasalahan keagenannya itu semakin meningkat. Ya, kenapa semakin meningkat? Ya, karena sahamnya diperjualbelikan gitu ya. Nah, karena sahamnya diperjualbelikan, ya maka harus ada minimalisasi ya terkait dengan potensi permasalahan keagenan di sini harus diminimalisir gitu ya. Terutama bagaimana cara meminimalisirnya, maka dia harus menempatkan gitu ya seorang ya ahli keuangan ya chief executive officer dan yang ada ke dalam perusahaannya. Nah, ini yang harus dilakukan untuk perusahaan yang IPO untuk mengeliminir permasalahan dari permasalahan keagenan, Bapak Ibu ya. Dan seorang manajer itu akan melaporkan secara terus-menerus ya kondisi labanya ya serta kondisi hutangnya ya sejauh mana tingkat naik turunnya secara temporer ya. Dan hal ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya agar ya menjaga stabilisasi dari saham ya yang sudah diterbitkan oleh perusahaan yang baru IPO tadi. Nah, ini problem keagenan terjadi ya pada perusahaan yang baru IPO tadi ya, Pak Ibu. Ya, kemudian juga kita melihat bagaimana dalam keadaan apa ya, inflasi. Ya, dalam keadaan inflasi ya, atau juga inflating earning ya. Artinya laba yang meningkat atau juga dalam kondisi perusahaan mengalami labanya labanya meningkat atau hutangnya menurun ya. Nah, untuk perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di pasar modal gitu ya. Nah, tentu saja ini akan berdampak gitu ya, berdampak terhadap turunnya harga saham perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Atau ketika IPO ya banyak yang tidak berminat gitu ya. Nah, sehingga yang dilakukan dalam hal ini adalah ini ya, mengundang investor ya, mengundang investor agar menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat ya beberapa
program-program kompensasi gitu ya, yang ditujukan untuk meminimalisir permasalahan keagenan ini. Nah, yang pertama adalah haruslah reasonable gitu ya. Artinya haruslah logis gitu ya. Logisnya apa ini? Annual salary ya, ininya ya. Gaji tahunan seorang manajer tersebut haruslah layak gitu ya. Jadi tidak tinggi kali, tidak rendah kali gitu ya. Artinya logis gitu ya, reasonable. Ya reasonable sesuai dengan biaya hidup yang ada, ya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Nah, ini caranya untuk meminimalisir beberapa permasalahan-permasalahan keagenan. Ya. Selain itu juga, ya diberikanlah yang namanya bonus. Apakah bonus tunai atau juga bonus bonus saham gitu ya. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ya dengan cara memberikan opsi, ya memberikan opsi untuk membeli saham, ya atau juga dalam jangka panjang memberikan reward jangka panjang, ya serta memberikan bonus, gitu ya, opsi bonus. Nah ini bentuk-bentuk upaya meminimalisir permasalahan keagenan. Nah inilah ya terkait dengan hal itu Bapak Ibu yang berbicara manajemen keuangan ini. Ya mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Dari slide 1 ya, saya ada 8 slide, kita ada 5 kali pertemuan, mungkin saya ada lanjut 1 slide lagi Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu, yang berlatar belakang bukan bidang ekonomi ya dalam program MMPP ini gitu ya, berbicara manajemen keuangan, ya jadi intinya kita adalah berbicara mengenai hubungan keagenan ya, hubungan agency problem ya, agency teori ya. Jadi implementasi agency teori itu tertuang di pada manajemen keuangan, itu merupakan esensi dari ilmu apa ini ya, ilmu uh, manajemen keuangan Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita lihat ya konsep resiko ya. Nah, jadi bicara manajemen keuangan nanti kita akan berbicara resiko dan juga bicara keuntungan ya, atau juga pengembalian. Nah, antara resiko dan keuntungan di sini merupakan apa ya? Merupakan konsep yang mendasar ya dari manajemen keuangan. Resiko tinggi maka return rendah ya, atau resiko rendah return tinggi. Nah, ini dua hal yang hubungannya saling linear ya, hubungannya saling berhubungan satu sama lain ya, antara risk dengan return ya. Jadi kita akan nanti lihat berbicara konsep return-nya bagaimana ya, konsep resikonya bagaimana, kemudian resiko yang ditanggung sendiri bagaimana, kemudian resiko pasar modal bagaimana ya, kemudian hubungan antara resiko dan pengembalian yang tertuang dalam model capital asset pricing model ya, atau juga CAPM ya. Nah, setiap investasi tentu saja menginginkan return gitu ya, pengembalian ya, Bapak Ibu. Itu udah normal ya. Nah, bagaimana investasi yang ya bisa mengukur ya tingkat pengembalian tersebut? Ya, tentu saja untuk mengukur tingkat pengembalian tersebut haruslah berdasarkan pada ukuran-ukuran keuangan ya. Ukuran keuangan yang dari sebuah investasi. Dan return tersebut itu bisa dihitung ya secara historis dan juga bisa dihitung secara prospektif ya, atau juga masa depan ya, atau juga hal-hal yang bisa diantisipasi ya. Return itu sendiri dihitung bisa dalam bentuk persen ya, dalam bentuk dolar dan dalam bentuk persen. Nah, dua hal inilah cara hitungan untuk mengukur tingkat pengembalian ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya ya berapa sih kalau kita apa ya, misalnya tingkat IRR-nya kalau kita menginvestasikan buka usaha doorswing, saya menginvestasikan 1 miliar dalam jangka waktu 5 tahun, berapa berapa tingkat pengembaliannya? 20%, 25% ya.
Nah, jadi di sini berbicara return ya ukurannya bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk dolar ya, atau juga bisa dalam bentuk moneter dalam bentuk mata uang ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ya bagaimana perhitungan return on investment. Ya, return on investment, biaya investasinya 1.000 gitu ya. Ya, biaya investasinya 1.000, lantas dia jual dalam 1 tahun menjadi 1.100 gitu ya. Maka returnnya berapa? Sudah jelas returnnya adalah 100 ya, karena dia terima 1.100, sebelumnya dia investasikan 1.000 gitu ya. Maka return yang didapatkannya adalah 100. Maka ini adalah return dalam bentuk dollar term. Sedangkan return dalam bentuk percentage, nah antara return yang diperoleh 100 ya dibagi dengan awalnya, berarti tingkat tingkat return yang diperolehnya adalah 10% ya. Ya karena $100 dibagi 1.000. Nah, ini ukuran yang namanya return ya dari sebuah investasi. Ya, kemudian kita mengukur risiko investasi gitu ya. Nah, setiap investasi pasti ada risikonya. Nah, kalau tadi kita berbicara return-nya ya. Nah, kita berbicara dari sisi risiko. Ya, setiap investasi dalam return-nya itu tidak diketahui secara pasti gitu ya. Ya, bicara return maka kita akan menghadapi pada aspek ketidakpastian. Nah, risiko investasi itu terjadi sifatnya probability. Ya, artinya bisa berupa kemungkinan ya. Ya, kemungkinan dari setiap laba itu kurang ya, kurang daripada laba yang diekspektasikan atau juga bisa di atas yang diekspektasikan. Nah, apabila di atas gitu ya, maka ekspektasi returnnya dikatakan punya return yang tinggi gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, apabila tingkat returnnya yang rendah gitu ya, maka tingkat ekspektasinya lebih rendah. Dan otomatis kalau investasi yang baik, tentu saja adalah returnnya harus melebihi daripada resiko. Nah, ini udah pasti gitu ya. Setiap orang pasti menginvestasikan dananya gitu ya, menginginkan angka return atau persentase returnnya harus di atas dari nilai risknya ya. Nah, ini bicara konsep yang namanya resiko investasi. Itu udah logis ya, di mana-mana manusia yang normal ya, itu pasti menginginkan ya yang diinvestasikannya harus memiliki return yang tinggi dibanding dengan resikonya. Kalau tidak mundur gitu ya. Nah, ini konsep resiko. Dan inilah kalau kita lihat distribusi probabilitas dari suatu return ya. Jadi apabila tingkat rate of return ya semakin tinggi gitu ya dari suatu investasi gitu ya, maka uh, maka risikonya rendah gitu ya. Ya artinya rate of return harus lebih tinggi dibanding dengan yang namanya risiko gitu ya. Jadi digambarkan dalam dalam grafik ya dari suatu uh, saham gitu ya. Uh, tentu saja menginginkan probability distributionnya seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat ya bagaimana dalam sebuah pilihan investasi gitu ya dengan tingkat probabilitas tertentu gitu ya, ya dengan suku bunga tertentu gitu ya, dan apa ya, dan menunjukkan kondisi dalam kondisi ekonomi resesi gitu ya, dalam kondisi ekonomi yang stabil gitu ya, atau dalam kondisi yang ekonomi di bawah rata-rata gitu ya, atau kondisi di atas rata-rata gitu ya, atau malah dalam kondisi ekonomi yang lagi booming. Ya, untuk dalam kondisi ekonomi hal tersebut gitu ya, maka alternatif investasi kita harus menghitung ya berapa probabilitas returnnya masing-masing ya, dan dihitung ya berdasarkan pada persentase. Nah, ini asumsi ya apabila uh, mengukur ukuran dari suatu beberapa alternatif investasi yang diinginkan, Pak Ibu.
Ya, kemudian nah di sini kita melihat ya di antara beberapa hitungan investasi ada hitungan yang namanya table return. Ya, table return itu akan memberikan tingkat pengembalian 8% ya dalam kondisi ekonomi yang mengalami resesi gitu ya. Nah, ini dia 8% stabil gitu ya. Sedangkan Alta tidak gitu ya. Nah, Alta memberikan tingkat pengembaliannya yang berbeda. Nah, ini. Begitu juga repo gitu ya. Dan hanya T-bill ya yang bisa memberikan tingkat pengembalian yang stabil ya. IRR yang stabil. Nah, kalau kita melihat ya tingkat perbandingan tersebut antara Alta, IND dan juga repo gitu ya. Ini memberikan suatu gambaran ya adanya korelasi yang positif antara satu kondisi ekonomi dengan dalam satu situasi ekonomi yang satu dengan situasi ekonomi yang lainnya. Jadi korelasinya adalah punya korelasi yang positif. Ya, sedangkan korelasi yang negatif juga ini adalah korelasi yang tidak biasa ya. Nah, jadi korelasi yang tidak biasa. Nah, di sini kita lihat ya di bawah rata-rata dia negatif ya, atau juga negatif 2%, negatif 10% ya. Atau dalam kondisi resesi itu negatifnya malah 22% gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk ukuran return itu formulanya sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Jadi ukuran return itu adalah sigma ya. Sigma dari return dari suatu harga ya. Jadi sigma N ya, dan rumus menghitung return tingkat pengembalian itu sebagai berikut ya. Dan kalau sekarang ini kita untuk mengukur return itu dalam Excel udah mudah ya, Bapak Ibu. Ya, saya ada hitungan-hitungan menghitung rate of return ini dalam Excel ya. Nah, jadi ukuran tingkat pengembalian rate of return di sini ya 17,4 gitu ya. Jadi 17,4 ini diharapkan ya apa ya di atas dari suku bunga rata-rata gitu ya. Artinya return ini menguntungkan ya kalau diasumsikan ya di atas dari suku bunga rata-rata pasar yang berlaku. Nah, jadi dari perhitungan rate of return tersebut gitu ya, dalam apa ya, Alta 17,4%, market 15%, ya kan. Kemudian AM POM 13,8, T-bill dan repo itu 1,7% gitu ya. Nah, ini menunjukkan uh, Alta ini tingkat returnnya lebih tinggi dibanding yang lainnya ya. Jadi dianggap sebagai suatu tingkat Alta memberikan tingkat return yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya, dibanding yang lain. Selain dari return, gitu ya, maka kita menghitung yang namanya standar deviasi, gitu ya. Nah, kira-kira kalau dia standar deviasi ini gambarannya gimana sih, Bapak Ibu? Kalau tadi adalah rate of return, nah sekarang ini adalah standar deviasi. Nah, artinya dari standar deviasi ini, yang namanya standar deviasi itu adalah varian, gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nyusun tesis gitu ya, itu ada menghitung varian. Biasa itu ya. Kalau di dalam SPSS ya STD namanya perintahnya ya, sama dengan STD lalu dari return sekian ya, maka standar deviasi sekian. Ya artinya dari populasi gitu ya, berapa standar deviasi? Artinya penyimpangan dari nilai rata-rata yang didapatkan. Ya kalau misalkan dari investasinya 1 miliar gitu ya, maka standar deviasinya misalnya 1.500 gitu ya. Jadi hanya menyimpang 1.500 daripada 1 miliar ya, Bapak Ibu. Nah, untuk perhitungan apa ya? Perhitungan nilai standar deviasi ya dari investasi dari Alta tadi ternyata dihitung ya 20%. Nah, dari 20% ini di dengan rumus sebagai berikut gitu ya. Maka nilai apanya nilai standar deviasinya 20% ya.
Untuk Depil 0,0 ya, Alta 20%, Repo 13,4, AM POM 18,8 ya, market 15,3 gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain gitu ya, standar deviasi mana yang paling tinggi atau standar deviasi mana yang paling rendah di antara berbagai alternatif investasi yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini, Alta itu memberikan rate of return 17,4 ya. Tetapi ya kan, tetapi standar deviasinya 20%. Gitu ya. Standar deviasinya 20%. Standar deviasinya dengan kata lain resikonya, Bapak Ibu ya. Resiko tinggi, memang return tinggi, resiko juga tinggi ya, bahasa lainnya. Ya, kalau kita seorang investor, ya kira-kira investasi yang mana yang mau kita inginkan? Kita mau investasinya returnnya rendah tapi resiko rendah, atau investasi rate of return-nya tinggi, resiko juga tinggi. Ya, karena di sini Alta memberikan standar deviasi 20%. Nah, sedangkan Repo 13,4, AM POM 18,8, malah T-bill yang 0%. Nah, jadi itulah ya perbandingannya. Kita harus dalam suatu pilihan investasi, Bapak Ibu, nah, di antara pilihan investasi, kira-kira investasi mana yang paling menarik? Ya, dengan membandingkan antara rate of return dengan tingkat resikonya atau standar deviasinya. Nah, kira-kira itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi, silakan. Izin Pak, izin mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ya ini Pak ada Tebil, Alta, Repo itu jenis investasi yang seperti apa ya Pak ya? Mohon dijelaskan Pak. Ya, T-bill, Alta, Repo, AM, dan juga MP gitu ya. Ini adalah berbagai alternatif investasi. Misalnya ini adalah investasi surat berharga. Ya, kalau ini investasinya misalnya dalam bentuk pembangunan gedung ya. Nah, jadi di sini adalah berbagai jenis investasi. Ya, jadi berbagai jenis investasi yang dinotasikan dengan T-bill, Alta, Repo, AM, dan juga MP. Itu maksudnya, Pak. Jadi kalau dengan bahasa lainnya, kira-kira kalau sekarang kita lebih suka investasi di mana, Bapak Ibu ya? Kalau misalnya kita diberikan pilihan, tolong beli surat berharga, gitu ya. Ada orang nawarkan, Pak, kenapa nggak beli beli apa aja, gitu ya, beli surat berharga, gitu ya. Nah, kira-kira investasi mana? Oh, saya lebih kalau misalkan Bapak Ibu suka nggak beli sahamnya ini, misalnya perusahaan listrik. Nah, perusahaan listrik misalnya apa ya? Ini sepeda motor listrik gitu ya. Sepeda motor listrik lantas launching di bursa gitu ya. Maukah Bapak Ibu beli sahamnya? Ya kan sekarang kan gitu kan, lagi apa ya, lagi tren bahwasanya energi itu makin menipis gitu ya, sehingga kendaraan itu harus apa ya, harus menggunakan baterai. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang memproduksi sepeda motor listrik, mobil listrik gitu ya, dan listing di bursa gitu kan, lantas sahamnya diperjualbelikan. Nah, dengan perhitungan rate of return dan juga apa tadi ya, perhitungan uh, dari apa tadi ya, rate of return dan juga standar deviasi tadi seperti itu gitu ya. Maukah gitu ya kita membeli sahamnya? Nah, tentu saja ya kalau saya sih sebagai manusia normal gitu ya, udah dihitung resikonya 20%, sementara tingkat pengembaliannya 17%. Wah, saya tunda dulu investasi saya gitu kan. Ya, dengan sepeda motor listrik tadi itu menunjukkan kalau di Indonesia belum populer ya, belum populer selama masih ada energi minyak. Ya, maka kendaraan yang menggunakan basis fosil mungkin lebih laku ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang menjual saham
yang berbasis perusahaannya memproduksi sepeda motor basisnya listrik, gitu ya, atau juga baterai. Nah, tentu saja saya tunda dulu lah, ya, karena adanya hitungan alternatif pilihan investasi seperti ini. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan dengan nama produk saham ya, Alta, Market, AMPOM, Tebil, dan Repumen. Ya, sebagai suatu alternatif investasi. Nah, itu ya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi Alta resikonya lebih tinggi ternyata dibanding dengan rate of return-nya. Resikonya 20%, ya, sementara rate of return-nya 17%. Ini kan 17,4%. Berarti apa? Ya berarti 2,6% saya harus minjam lagi untuk nutupi resiko itu. Atau saya harus mendapatkan laba yang tinggi untuk menutupi resiko itu. Nah, kira-kira demikian ya, Bapak Ibu. Nah, ini grafiknya probabilitas menunjukkan rate of return yang tinggi diperoleh oleh Alta tadi, tetapi T-bill itu rate of return-nya hanya 8, ya kan? Tetapi memberikan resiko yang rendah. Nah, ya, T-bill memberikan resiko yang rendah. Nah, itu ya. Jadi dengan kata lain, ya standar deviasi itu adalah suatu ukuran, ya, suatu ukuran yang mengukur resiko tunggal dari sebuah investasi. Jadi besarnya standar deviasi itu menunjukkan semakin besarnya kemungkinan return itu kembali lebih rendah di bawah dari yang diekspektasikan. Nah, di bawah yang diekspektasikan. Artinya standar deviasi yang tinggi itu kurang bagus. Yang diinginkan adalah standar deviasi yang rendah. Ya, karena yang namanya standar deviasi itu similar disebut dengan risk, ya. Dan koefisien variasi itu adalah suatu ukuran alternatif, ya, suatu ukuran alternatif yang tunggal juga. Jadi koefisien variation itu adalah ukuran yang tunggal juga. Nah, inilah perbandingan ekspektasi antara return dengan risknya tadi ya, Bapak Ibu. Diresumikan gitu ya. Ini returnnya 17,4, risikonya 20%. Ya, artinya dengan kata lain, return tinggi, resiko juga tinggi. Kalau dikuantifikasi resikonya juga besar gitu ya. Besarnya sebesar 20%. Nah, ini. Kira-kira bisa nggak kita contohkan yang lain? Misalnya saham batu bara, gitu kan, perusahaan batu bara. Kira-kira berminat nggak beli saham batu bara? Nah, bagaimana resikonya, bagaimana returnnya? Nah, inilah hitung-hitungannya, tawaran dari apa ya, manajer investasi, Bapak Ibu ya. Nah, inilah gambarannya ya. Sedangkan coefficient variation ya, atau disebut dengan CV gitu ya. Ini menunjukkan CV T-bill 0,0 ya resikonya, Alta 1, Repomen 7,9, ya, AM POM 1,4, dan CV 1,0 ya. Sebentar.
Terima kasih. Ya, berikutnya kita lihat ya ini level koefisiennya ya. 0,0 ini 1, ya positif semua dia koefisiennya dan rendah adalah T-bill ya. Sementara tadi T-bill tadi ya resikonya juga rendah dan juga returnnya yang rendah juga gitu ya. Sementara repo 1,7, nah, sementara di sini resikonya 7,9. Nah, kalau digambarkan antara return dan risk tadi gitu ya, di dalam suatu chat ya, gambaran seperti ini gitu ya. Jadi alta yang paling tinggi memberikan return, MKT yang kedua, ya, kemudian USR yang ketiga, ya, T-bill yang keempat, dan juga full yang kelima ya. Ya, kemudian ini kita lihat ya bagaimana menghitung ya, mengasumsikan apa ya, portofolio dua saham. Ya, portofolio dua saham yaitu Alta dan juga Repo tadi gitu ya. Jadi untuk mengkalkulasikan portofolio dua saham di sini, hitunglah return-nya dan hitunglah resikonya. Ya, hitunglah return-nya dan hitunglah resikonya. Nah, jadi untuk menghitung uh, return-nya ya menggunakan ya rata-rata tertimbang. Ya, menggunakan rata-rata tertimbang dengan rumus formula sebagai berikut. Weighted average. Ya, weighted average sebagai berikut. Jadi menghasilkan setelah rumusnya dimasukkan 0,5 dikali 17,4 ditambah 0,5 dikali 1,7, maka returnnya itu adalah 9,6. Ya, 9,6. Nah, untuk 9,6 portofolio returnnya dari apa ini? Uh, portofolio return dari Alta tersebut gitu ya. Maka metode alternatif yang untuk membandingkannya gitu ya sebagai berikut gitu ya. Ya, sebagai berikut. Nah, ini return seluruhnya adalah ya dari 9,6 tadi ya 3%, ya kan 3%, kemudian dikali 10%, ya, dikali 10%, ini ya, 3% dikali 10%, lantas ditambah 6,4 ya dikali 0,2 ditambah 10% dikali 0,4 ya, kemudian 12,5 ya dikali 0,20 ditambah 15 dikali 0,10. Ya, dapatlah dia 9,6% ya, Bapak Ibu. Nah, itulah ya cara menghitung return. Ya, cara menghitung return dari masing-masing probabilitas dari sebuah investasi. Nah, begitu juga return-nya, kita juga hitung resikonya. Kalau ini return-nya 9,6, ya maka resikonya 30 dikurangi 9,6. Ya, 30 dikurangi 9,6. Dikali pangkat 2 dikali 10% ya. Kemudian 6,4 dikurang 9,6. Ya, pangkat 2 dikali 0,20 ditambah 10 dikurangi 9,6 pangkat 2 kali 0,40. Ya, jadi dapatlah resikonya 3,3% ya. Artinya return lebih tinggi dibanding dengan resiko ya. Ya, artinya di sini eh, resiko is much lower ya, lebih rendah gitu ya. Lebih rendah. Maka
saham lainnya 20%, ya, dan juga 13%. Maka rata-rata apa ya, rata-rata resiko Alta dan juga Repo 16,7%. Jadi portofolio tersebut menyediakan uh, tingkat pengembalian, akan tetapi punya resiko yang tinggi ya. Dan resikonya, dan di sini hubungannya adalah korelasi negatif. Ya, kalau kita lihat tadi di awal ya, Bapak Ibu. Untuk portofolio dua saham ya, ya untuk dua saham ini dapat dibandingkan ya dengan bentuk portofolio jika nilai apanya ya, jika nilai uh, standar deviasinya negatif gitu ya. Dan risiko ini tidak dapat dikurangi atas seluruh dari dua saham tersebut dengan standar deviasinya yang harus positif. Secara umum gitu ya, saham tersebut memiliki ya tingkat resiko 0,65 ya. Maka resiko ini dikatakan sebagai resiko yang rendah ya, tetapi tidak bisa dihilangkan. Jadi tipe investor di sini dia akan menahan ya, menahan saham tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya resikonya rendah atau juga standar deviasinya rendah ya. Jadi standar deviasinya rendah, ini terjadinya penurunan disebabkan adanya penambahan jumlah saham yang secara sempurna berhubungan. Akan tetapi tingkat return dari sisa yang dihasilkan itu adalah konstan ya. Nah, inilah ya Bapak Ibu. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya uh, dalam saham gitu ya, itu bisa ditambahkan. Artinya mendapatkan saham baru gitu ya, itu akan harus memilih resiko yang dapat dikurangi dampak dari suatu portofolio. Artinya kita menambah jumlah saham diperkenankan, tetapi harus memiliki resiko yang rendah. Dan standar deviasi di sini dikatakan standar deviasi yang rendah setelah 40 saham tersebut masuk di dalamnya ya. Dan limit dari standar deviasinya kira-kira 20%. Dan bentuknya adalah diharuskannya dilakukan diversifikasi portofolio bagi investor untuk mengeliminasi ya risiko-risiko yang dimiliki dari setiap saham yang tunggal. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu di sini menginginkan diversifikasi saham ya. Jadi diversifikasi saham sebuah pilihan yang baik. Ya, karena kita tidak bisa menginvestasikan pada satu saham saja supaya dapat mengeliminir dari risiko-risiko yang ada yang melekat pada masing-masing saham. Nah, ini bisa disimpulkan seperti itu ya. Kemudian dapatkah investor menahan jumlah sahamnya dengan mengukur secara rate tertentu dari suatu risiko ya? Tidak ya. Rasionalnya investor itu akan meminimalkan risiko ya atas portofolio yang dimilikinya. Jadi uh, untuk mengukur risiko suatu pasar gitu ya, maka antara harga saham dan juga return itu direfleksikan dari risiko yang rendah. Ya, kemudian juga one stock investor ya higher standalone risk so that return is less than require the risk ya. Jadi kita menginvestasikan pada satu saham gitu ya, itu mengandung resiko saham yang tinggi gitu ya. Maka kalau dia resiko saham yang tinggi, maka returnnya berkurang ya dibanding dengan resiko tersebut. Jadi untuk mengukur resiko di sini adalah uh, menghindari apa ya individual securities ya sekuritas yang individual sekuritas yang tunggal ya. Jadi dalam apa ya dalam saham ini relevan ya, relevan menahan saham atau juga memiliki saham
yang dalam hal ini sifatnya harus diversifikasi portofolio. Ya sama juga kalau kita sebagai orang awam lah gitu ya, orang awam yang nggak beli saham gitu ya. Kita buka usaha sendiri gitu ya. Ada usahanya jual rokok gitu kan. Ada usahanya jual buah, jual rujak gitu ya. Ada usahanya doorsemir. Nah, kira-kira ya resiko mana yang tinggi gitu ya? Ya resiko yang tinggi jual jual makanan gitu kan. Nggak laku sore hari rugi. Tapi kita bisa menutupinya, ya kan? Menutupinya dari usaha doorsemir. Satu hari ada 10 sepeda motor yang doorsemir. Maka kerugian jual makanan dapat ditutupi dari usaha doorsemir tadi. Nah, itu menunjukkan ya bahwasanya diversified portfolio, Bapak Ibu ya, untuk dapat mengeliminir keseluruhan risiko yang ada. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan di pertemuan yang pertama ini. Silakan. Ada? Mohon izin Pak bertanya Pak. Iya, Bu. Eh, saya pengen bertanya gimana tanggapan Bapak terkait investasi bodong Pak yang sampai saat ini masih merajalela Pak. Terus gimana caranya untuk eh, apa mengatasi hal itu karena saya lihat di lingkungan saya terutama di Jayapura sini masih banyak sih Pak yang mengiming-imingi keuntungan yang maksudnya contohnya menginvestasikannya awalnya 500 bisa dapat keuntungan sampai jutaan gitu dengan apa waktu yang apa ya yang singkat gitu Pak. Hanya kan masyarakat Indonesia umumnya mengejar sesuatu yang keuntungannya besar gitu, tidak tidak mempertimbangkan resikonya. Kalau seperti itu gimana Pak? Mohon Ya, tanya, Pak. ya. Terima kasih Bu Dwi ya, Dwi Chandra dari Papua ya. Ya, itu tadi ya. Jadi dalam konsep manajemen keuangan gitu ya, di awal slide awal tadi gitu ya, itu kita harus pahami ya, bahwasanya dalam suatu pilihan investasi gitu ya, itu ada dua variabel yang saling berhubungan erat, ya, dua variabel yang saling tarik menarik gitu ya, yaitu antara return atau keuntungan dengan resiko gitu kan. Nah, udah jadi antara keuntungan dengan resiko di sini gitu ya. Nah, di sini harus dipertimbangkan. Di awal tadi juga sudah dijelaskan ya bahwasanya return yang tinggi apakah selamanya bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi? Ternyata setelah dihitung gitu ya, resikonya lebih tinggi dibanding dengan returnnya. Jadi sebuah investasi, sebuah pilihan investasi yang tinggi belum tentu bisa memberikan ya memberikan kesejahteraan ya atau juga uh, apa ya memberikan ekuitas gitu ya. Karena yang dikatakan dengan ekuitas tadi ya selisih dari yang diinvestasikan gitu ya. Ya ternyata bisa mengandung risiko yang tinggi. Nah, jadi untuk pilihan dari investasi tersebut kita harus memang lihat dua hal gitu ya. Yang pertama return tinggi ya kita cek dulu gitu ya. Resikonya seberapa besar. Nah, resikonya di sinilah yang merupakan variabel yang perlu dipertimbangkan. Jadi prinsip manajemen keuangan jika kita berinvestasi dia menganjurkan supaya kita diversifikasi. Nah, ini ya, diversifikasi. Kalau beli saham jangan beli sahamnya satu, beli sahamnya lima, ya kan? Karena dari lima itu ada satu yang rugi ya, ada yang apa ya uh, loss gitu ya. Jadi capital gain didapatkan apabila kita melakukan diversifikasi. Jadi hitungannya hitungan menyeluruh. Uh, udah jelas dari suatu tawaran investasi itu ya itu tadi ya,
orang menawarkan return yang tinggi, tapi resiko juga harus kita lihat ya. Kita pelajari, kita identifikasi, kita kenali, kita kalkulasi ya tingkat resikonya. Nah ini saran ya terkait dengan merajalelanya investasi yang ditawarkan. Medan juga dulu udah pernah ya, seperti misalnya di tahun 90-an itu ada BMA ya kan. Ya berapa banyak itu kan orang yang jual sawah ya kan, jual rumah gitu kan, investasi BMA ternyata bodong. Ya, kemudian juga apa ya, investasi yang lainnya lah ya, banyak yang itu tadi ya. Karena bicara kerugian itu unexpected ya, tidak bisa diproyeksi gitu ya. Dan dari sudut perbankan sendiri juga nggak bisa ya, bisa mengukur kerugian. Ya, kalau kerugian itu adalah resiko bisnis. Gitu. Jadi kalau resiko bisnis itu uncontrollable. Nah ini, jadi dua hal itulah yang perlu kita pertimbangkan ya. Tawaran investasi tinggi, resikonya tinggi, ya, sudah pasti itu. Caranya diversifikasi obatnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Tanya Pak, Ya Pak, silakan. tadi yang pertama kita kan dibahas tentang agensi, agensi ya Pak, teori agensi ya Pak. Betul. Yang kedua ini tentang ini Pak tentang apa saham ya. Ya. Saya masih ini Pak, korelasi antara agensi yang pertama sama dengan saham ini Pak. Oh ya. Jadi begini Pak ya. Kalau pertama slide yang pertama itu berbicara mengenai konsep keagenan. Jadi yang namanya uh, apa ya, yang namanya praktik bisnis gitu ya, itu tidak jauh dan tidak bukan, itu adalah praktik keagenan semuanya. Ya, keagenan. Misalnya uh, saya bekerja gitu kan di perusahaan. Misalnya di Bank Mandiri, saya bekerja di Bank Mandiri. Itu adalah sebuah praktik dari teori keagenan, Pak. Kenapa? Bapak Bapak yang bekerja di bank itu adalah agent. Prinsipalnya siapa? Ya, prinsipalnya pemegang saham Bank Mandiri. Ya, Bapak Ibu ditarget kredit harus 5 miliar satu bulan. Harus landing gitu ya. Ya, kenapa meningkat ya kan? Tahun lalu 4M, sekarang 5M. Ya, itu tadi ya karena uh, tekanan stockholder gitu ya. Stockholder menginginkan return yang tinggi gitu ya. Jadi itu semuanya adalah implementasi bentuk-bentuk prinsip keagenan. Hubungan antara prinsipal dengan agent. Hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer. Maka manajer bagaimana bisa dianggap berprestasi? Ya karena manajer adalah agent. Ya, sedangkan pemilik itu adalah prinsipal. Maka manajer itu bekerja memuaskan ya apa yang diinginkan oleh uh, prinsipal gitu ya. Ya kalau misalkan manajer tidak mampu melaksanakan apa yang diamanahkan oleh apa tadi gitu ya, oleh prinsipal, maka dampaknya apa? Kerugian. Nah, kalau kerugian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah terjadinya decrease, penurunan dari modal yang dimiliki oleh apa tadi ya, pemangku kepentingan atau juga stockholder atau pemegang saham. Dampak dari manajer yang tidak cekatan, dampak dari manajer yang tidak mencapai target, dampak dari karyawan yang tidak mencapai target perusahaan, gitu ya. Nah itu kita semua bekerja itu adalah bentuk dari agensi teori. Orang yang kerja di bank itu adalah uh, problem apa ya, agensi problemnya ada ya, hubungan antara prinsipal dengan agent. Dosen bekerja gitu kan, ya saya bekerja ya untuk pemerintah, ya untuk Kementerian Ristek gitu kan. Saya adalah agent, ya prinsipalnya apa? Kementerian negara. Nah ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah hubungan antara prinsipal dengan agent. Adakah yang tidak? Ya kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha misalnya, Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik keagenan ya, agensi teori. Maka kalau Bapak Ibu pengusaha, maka Bapak Ibu sebagai prinsipal
karyawan Bapak Ibu sebagai agent. Maka Bapak Ibu sudah mengimplementasikan teori keagenan. Nah, itu ya, kira-kira. Permasalahannya banyak ya. Tadi many problem about agency problem. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak, pertanyaan saya korelasi antara agency problem dengan ini Pak, dengan saham ini Pak. Ya, kalau dia ukuran saham tadi, ini kan adalah ukuran kita sebuah apa ya, pilihan investasi. Ya, pilihan dari investasi. Jadi kalau bicara ukuran pilihan dari investasi, maka ada hitung-hitungan ya. Investasi di sini adalah investasi yang bisa memberikan keuntungan ya atau tidak ya kepada prinsipal. Ya, maka dalam hal ini uh, kita memilih di sini ya maka jumlah seorang pemodal gitu ya, katakanlah pemodal gitu ya, dia akan menginvestasikan pada saham-saham yang berisiko rendah gitu kan. Nah, jadi hubungannya adalah salah satu dari praktik uh, agency teori ya atau juga praktik dari teori keagenan itu saya kira. Luas ya. Agency Terima kasih teori Pak. itu dengan kata lain apa ya, Bapak Ibu ya? Teori yang paling luas dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu manajemen, dalam ilmu akuntansi juga ya. Itu teori keagenan adalah teori pukul rata gitu ya. Jadi memang cukup apa dia ya, cukup luas teorinya. Mencakup juga saham, mencakup juga apa tadi ya, investasi gitu ya, mencakup juga resiko, semuanya dicakupnya. Ya, makanya kita bahas di pertemuan di slide kedua ini. Itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, waktu juga udah sampai jam 6 ya. Pertemuan kita yang pertama ini. Kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan nanti rekamannya saya share kembali ya, untuk Bapak Ibu bisa lihat Izin, ya. izin Pak Iskandar. Ya, silakan Pak. Pak Daniel. Iskandar mau tanya terkait dengan teori keagenan. Semester satu lalu kan kita ada juga di materi untuk di manajemen properti. Pak, terkait dengan keagenan, apakah ajas keagenan yang berkaitan dengan pemain tunggal, katakanlah sektor bisnis minyak, Ya, kita tidak bisa beli kemana-mana selain hanya ke satu titik itu. Karena betul. kaitannya kalau agensi itu oke lah Pak. Namun kalau ada satu, ada dua atau tiga itu kan akan mengurangi harga. Tentunya kompetisinya juga bisa ini. Tapi kalau ini kategorinya mungkin apa ya, kartel atau apa ya, yang pemain tunggal dan memang dikunci sama mereka dan kita harus beli dengan mereka. Artinya perkara kita punya sumber daya, punya modal atau mungkin bisa kerja sama lain, oh ternyata dikunci, oh peralatannya semua dari dia dan minyaknya, contohnya bisnis minyak ya Pak. Dan Ya. ternyata hanya bisa lewat orang itu. Nah itu kan kalau teori keagenan yang jadi membuat kita ketergantungan pada satu penjual, katakanlah begitu, akhirnya kan biaya jadi tinggi Pak Iskandar. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang Bapak jelaskan tersebut itu adalah bentuk pasar. Nah, jadi bentuk pasarnya bagaimana? Apakah bentuk pasarnya monopoli, ya, apakah bentuk pasarnya oligopoli, ya, atau bentuk pasarnya monopsoni, gitu kan? Atau bentuk pasarnya bebas, market free. Nah, jadi dengan kondisi yang tersebut, ya, bisa jadi itu adalah oligopoli, pemiliknya hanya tiga di pasar itu. Nah, jadi yang Bapak jelaskan itu adalah bentuk pasarnya, Pak. Ya, jadi bentuk pasar ya, kondisi pasar itu gimana? Sementara tadi kita bicara pasar tadi ada yang pasarnya sedang booming, gitu ya. Ada pasar situasi pasar ekonominya sedang resesi, gitu ya. Ada pasarnya di bawah rata-rata, ada di pasarnya rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, itu merupakan suatu bentuk pasar, suatu bentuk kondisi ekonomi, di mana ekonomi yang dalam kondisi pasarnya monopoli, monopsoni, atau juga oligopoli. Itu saya kira, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Mungkin di Jayapura udah pukul berapa nih, Bu?
8 ya. 8 Pak. 8 ya, udah mau tidur orang ya. Ya, baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat malam ya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat malam Terima Pak. Terima kasih kasih. Pak, Terima kasih, selamat Prof. sore. Terima kasih, Sore. Prof. Selamat Selamat malam. malam.